asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar kedua setelah Islam adalah kita saling bersahabat ya, dalam sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam saling menolong untuk melakukan berbagai kebaikan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar ya di antara kita. Dan untuk hari ini mungkin ada yang sudah saum, ada yang besok gitu ya. Yang terpenting tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga persatuan gitu ya. Ada yang istihadnya hari ini, ada yang istihadnya besok, saling menghargai di antara kita. Bagi yang hari ini sudah menunaikan saum, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kebarokahan ya. Dan yang besok mudah-mudahan juga kita semua diberi kesehatan, kelancaran untuk melaksanakan saum di tahun ini. Dan untuk hari ini kita awali ya dengan kajian-kajian saum, misalnya pokoknya fleksibel saja kajian kita ya, ini kan dari kita oleh kita untuk kita. Nah kalau saya insya Allah besok ya saumnya. Nah untuk hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana potret ya salafus sholih dalam saumnya mereka gitu ya, para salafus sholih. Nah kita akan lihat, nah di sini para ulama terdahulu ya, bagaimana mereka melakukan saum supaya dicontoh oleh kita semua. Nah mungkin yang pokok-pokoknya ya karena terlalu banyak. Nah diantaranya yang pertama adalah kita akan meniru bagaimana para salafus sholih begitu bahagia gitu menanti ya kedatangan bulan Ramadan, bahwa mereka sangat berharap gitu ya, bahkan sudah menunggu berbulan-bulan gitu ya. Di sini Mu'la bin Fadl rahimahullah menyampaikan bahwa kanu yad'un Allah, bahwa mereka para salafus sholih yad'un Allah ya, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala sittata ashhur, selama 6 bulan gitu. Nah, kita tanya ya diri kita ya, kita berdoanya dari kapan gitu. Nah ini para salafus sholih subhanallah ya, kanu yad'un Allah Ta'ala sittata ashhur, bara mereka para salafus sholih itu mereka berdoa kepada Allah ya selama 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan, supaya disampaikan gitu pada bulan Ramadan, yad'una sittata ashhur ayyataqabbala minhum, mereka berdoa selama 6 bulan supaya mereka itu amalannya ya diterima nanti di bulan Ramadan. Nah di sini mungkin sudah sangat terkenal ya doanya, walaupun ini kedudukannya dhaif, tetapi dalam hal ini untuk fadailul amal ya, sebagian ulama menyampaikan boleh untuk diamalkan walaupun harus disampaikan bahwa kedudukannya seperti ini. Misalnya kana min du'aihim, di antara doa mereka ya para salafus sholih, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbala. Dengan bahasa yang lain, kalau kita yang seringnya Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Tapi dalam ini ya dalam penulis menyampaikan kutipan yang ini ya, kana min du'aihim, di antara doa mereka nih para salafus sholih, Allahumma ya Allah salimni, selamatkan aku ya, selamatkan aku ila Ramadan, sampai bulan Ramadan, wasalim li, dan serahkanlah atau berilah li kepadaku Ramadan, wa taslimhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku di bulan itu. Jadi dari semenjak 6 bulan sebelumnya begitu gembira, begitu menanti-nanti ya dengan doa-doa yang mereka lantunkan.
Nah, sehingga ketika Ramadan tiba itu betul-betul bahagia gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salafus salih yang terdepan ya, sangat gembira gitu ya dengan datang bulan Ramadan itu, dan memberikan kabar gembira juga kepada para sahabat. Nah, di sini diantaranya bahwa bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira ya kepada para sahabatnya dengan sabda beliau bahwa qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Nah ini ya, walaupun ini juga hadis ini derajatnya ya tidak sahih, tetapi diri dalam hal ini kita untuk menyemangati diri kita bahwa Rasulullah di sini menyampaikan. Nah, di sini ya, hadis riwayat Ahmad, qad ja'akum syahru Ramadan, bahwa sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, iftaradha. Nah, iftaradallah alaikum siyamah, bahwa Allah mewajibkan ya untuk kalian untuk saum ketika mendapati bulan Ramadan, yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup ya pintu-pintu neraka jahim, wa tughallush fihi syayatin, dan dibelenggu ya setan-setan dibelenggu, fihi pada bulan itu lailatun, ada satu malam yang khairun min alfi syahr, ada yang lebih baik dari 1000 bulan, man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan maka sungguh ia terhalang untuk mendapatkannya. Nah jadi oleh karena itu ya, salah satu sunnah ketika datang bulan Ramadan adalah bergembira sekaligus memberikan kabar ya kepada orang lain. Nah seperti itu diantaranya. Selanjutnya adalah kita akan lihat lagi, pokoknya jangan biarkan ya Ramadan dengan tanpa sambutan, atau pokoknya harus disambut dan memanfaatkan kesempatan ini ya dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan sampai ya tarawih atau ibadah lainnya karena sibuk dengan berbagai hal ya, sibuk dengan itu sehingga kita di akhir itu malahan tidak terlalu semangat ya, tidak seperti di 10 hari pertama. Pokoknya harus dijaga sampai akhir sebagaimana para salafus sholih menjaga. Nah kemudian kita lihat juga para salafus sholih bagaimana mereka semangat saum itu dan melatih anak-anak gitu ya. Nah ini kan sebelum datangnya syariat saum Ramadan ya, yang diwajibkan itu sebelum adanya kewajiban bulan Ramadan untuk saum, itu adalah saum Asyura dulu ya, jadi tanggal 10 Muharram. Nah itu dulu kedudukannya wajib, tetapi setelah ada syariat saum di bulan Ramadan, Asyura ini menjadi sunnah. Nah ini ada sebuah riwayat ya, bagaimana semangatnya para sahabat melakukan saum dan melatih anak-anak mereka gitu ya, melatih anak mereka. Nah di antaranya di sini ada Rubai binti Muawiz menyampaikan bahwa arsara Rasulullah ghadata Asyura ila qural ansar allati haulal Madinah, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi fakunna ba'da dzalik nasumuhu wa nusawwim sibyanana as-sighar minhum insyaallah wa nadhhabu ilal masjid fanaj'alu lahumul lu'bah minal ahdi fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainaha iyyahu indal iftar. Nah, ini bagaimana gambaran ya para salafus salih bahwa Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat ya di pagi hari Asyura. Nah ini sebelum ada kewajiban saum di bulan Ramadan ya, Rasulullah mengutus seorang sahabat di pagi Asyura menuju desa kaum Ansor yang berada di sekitaran kota Madinah untuk mengumumkan gitu ya, barang siapa yang sejak paginya sudah saum, silahkan lanjutkan saum. Barang siapa yang sudah makan, hendaknya ia saum di sisa harinya.
Rubai mengatakan bahwa setelah itu kami pun saum dan melatih anak-anak kami yang masih kecil untuk saum. Ya, kami pergi ke masjid, kami buatkan mainan gitu ya, bagaimana supaya mereka anteng gitu ya, saum. Kalau mereka nangis karena minta makan, kami beri mainan itu sampai bertahan sampai waktu berbuka. Nah, jadi subhanallah ya, bahwa bagaimana semangatnya para salafus salih dalam mendidik ya anak-anaknya ya, dari sejak kecil gitu ya, dibebenyokeun mun namanya fanaj'alulahumul lu'bah gitu ya, kami buatkan mainan gitu ya, minal ihni dari bulu, faidza baka kalau ada yang nangis ya, ahaduhum salah seorang di antara anak ya, ala to'am jadi nangis minta makan, a'toina iyahu indal iftar, jadi dikasih mainan itu sampai bisa bertahan sampai buka. Nah, jadi di antara faidahnya adalah bahwa para sahabat itu memang begitu semangat ya dalam melakukan perintah. Jadi mereka itu tidak diiming-imingi dengan apa gitu ya, berbeda dengan kita ya, walaupun misalnya kayak udah tahu tetapi masih saja gitu ya di antara orang-orang itu yang masih menyepelekan masalah saum gitu ya. Kemudian semangat mereka juga dalam menjadikan anak-anak mereka menjadi anak soleh gitu ya, taat kepada Allah dengan melatih saum gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mainan yang mereka berikan kepada anak-anak itu adalah mainan yang dapat menjadi wasilah untuk ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita renungkan ya, karena kalau sekarang justru mainan itu yang membuat lalai gitu ya dari ketaatan kepada Allah. Misalnya kayak diberikan gadget, diberikan laptop, wifi gitu ya, diberikan PS dengan supaya hiburan gitu ya, mampu saum, tetapi kenyataannya justru mainan-mainan itu malah melalaikan gitu ya. Misalnya betul mereka itu kuat gitu saum, tetapi malahan ada yang nggak sholat gitu ya, ada yang tidak baca Quran. Nah, oleh karena itu para salafus salih mereka ya memberikan mainan, tetapi harus dipastikan bahwa mainan itu bisa menjadikan mereka bertambah taat dan mendekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Dan ini sangat sulit di zaman sekarang yang gadget dengan segala problematikanya ya. Ini adalah PR kita sebagai orang tua gitu ya, bagaimana untuk memberikan mainan gitu ya kepada anak-anak yang masih belajar saum, dengan mainan-mainan yang tidak justru melalaikan sama Allah gitu ya. Nah, kemudian para salafus salih juga menjaga saum supaya tidak menjadi sia-sia gitu ya. Nah, ini menjaga saum itu tidak kalah wajibnya ya dengan saum itu sendiri gitu. Percuma kan saum tetapi nggak diterima sama Allah gitu dan tidak bernilai ibadah gitu ya. Hanya dari saum itu yang ngaruhnya itu hanya lapar, haus, letih gitu ya. Nah, misalnya di sini diingatkan oleh Rasulullah ya, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang saum tetapi nggak dapat apa-apa dari saumnya itu kecuali hanya lapar saja gitu ya, hanya lapar semata gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya, wal amal bihi dan amalannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh gitu, fi ayyada atau amahu wasyarabahu, dia meninggalkan makan dan minumnya gitu. Jadi ketika saum tetapi masih bohong gitu ya, masih di dalamnya ya qala zur gitu ya, masih seperti itu. Nah, Allah nggak butuh gitu, kata Allah ya, bahwa falaisa lillahi hajah, bahwa Allah nggak butuh gitu ya, fi ayyada atau amahu wasyarabahu, walaupun dia meninggalkan makan dan minum tetapi masih melakukan hal-hal ya kebohongan dan sebagainya. Nah, Allah nggak butuh. Nah, oleh karena itu salafus sholih mereka sangat memahami ya bahwa saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus gitu, tetapi juga bagaimana menahan ucapan kita nih ya. Tadi kan ucapan, kemudian penglihatan kita, pendengaran gitu ya, dari hal-hal yang diharamkan Allah gitu ya. Seorang sahabat ya, Jabir bin Abdullah, pernah menyampaikan bahwa
idza sumta gitu ya, ketika kamu saum, fal yasum sam'uk, maka puasakan juga pendengaran gitu, wabasoruk gitu ya, dan penglihatan, walisanuk, dan saum juga perkataanmu, anil kadzib, dari kedustaan, wal asam gitu ya, dan dari segala dosa. Nah jadi ketika kita saum itu, maka saum juga sam'uk ya, pendengaran kita, misalnya dari hal-hal yang sifatnya kayak musik-musik yang melenakan misalnya, atau misalnya dengan gosip-gosip gibah dan sebagainya gitu ya, wabasoruka gitu, dan penglihatan kita dari tontonan-tontonan yang mengumbar aurat misalnya, ini juga ikut saum gitu ya, walisanuka, dan lisan kita ya, dari apa saumnya, anil kazib, dari kebohongan, wal asam, dan dari dosa gitu ya, wada adal khadim, hindarkan dari menyakiti khadim ya, pembantu atau pelayan kita misalnya, jangan sampai menyakiti, saum-saum tetapi masih menyakiti misalnya, wal yakun alaika waqarun wasakinatun yauma siyamika. Nah ini jadi jadikan dirimu penuh kewibawaan gitu dan ketenangan di hari saummu gitu. Jadi harus seperti itu gitu. Wala taj'al yauma siyamaka wa fitrika sawaan. Jadi jangan sampai nih bahwa hari saummu itu sama dengan hari berbuka gitu. Jadi kayak saum itu nggak ada ngaruhnya gitu ya. Jadi jangan sampai sama ketika kita saum dengan ketika berbuka. Nah jadi intinya ketika kita saum, pada hakikatnya ya, kita tidak hanya menghalangi diri dari makan dan minum, tetapi bahwa sesuatu yang di bulan biasa haram ya dan terlarang, maka di bulan Ramadan jauh lebih haram gitu. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki ya, syahrut tarbiyah, bulan pelatihan, bulan pendidikan, bagaimana kita memperbaiki diri dari dengan saum itu berusaha menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu kan perintah Allah ketika ada orang lain yang menghina atau mencoba kita emosi gitu ya, maka cukup ini soim. Nah ini ya, kita ingat dengan hadis ini bahwa idza asbaha ahadukum, apabila salah seorang kalian idza asbaha ahadukum yauman shaiman gitu ya, apabila salah seorang di antara kalian sedang saum, fala yarfus, maka jangan mengucapkan ucapan yang keji, wala yajhal, jangan melakukan perbuatan yang bodoh, fa inimruun, maka apabila seseorang syatamahu, menghina ya, au qatalahu ya, atau ya maseaan gitu ya, atau kalau di sini menghina dan mengutuk gitu ya, maka faliyakul, maka cukup katakan saja ini soim, sesungguhnya aku sedang saum. Ini soim, aku sedang saum. Jadi ketika ada yang memancing emosi misalnya, seperti misalnya dengan rekan sejawat kita atau dengan siapapun ya yang pasti dalam kehidupan ada, nah maka ketika ada yang menghina, mencaci, atau mengutuk ya sama kita, maka cukup katakan ini soim. Ketika ada yang ngajak misalnya kayak ngegosip atau apa ya, pokoknya ini soim, bahwa aku sedang saum misalnya. Nah seperti itu. Jadi menjaga ibadah saum ya, para salafus sholih biasanya mereka memang nggak banyak bergaul dengan banyak orang gitu. Nah mereka lebih memilih berdiam diri di masjid atau di rumah supaya lebih fokus ibadahnya gitu, dan menjaga kebersihan saum gitu. Di antaranya ini ada hadis dari Imam disebutkan ya oleh Imam Abu Nuaim rahimahullah gitu ya. Di sini disampaikan bahwa hadisnya dari Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, annahu kana, bahwasanya dia ya, wa ashabuhu, bahwasanya Rasulullah ya, wa ashabuhu, dan para sahabat, kanu idza shamu, keadaan mereka apabila mereka saum, qa'adu fil masajid, mereka itu duduk-duduk atau berdiam di masjid gitu. Waqalu, dan mereka menyampaikan, mengatakan, nutahhiru siyamana, mari kita membersihkan saum kita gitu ya, bahwa di sini bahwa mereka itu ketika saum ya, bahwa senangnya itu
diem di masjid gitu ya, di masjid, dan mereka menyampaikan nutahhiru siyamana, kami ingin membersihkan saum kami gitu ya. Nah, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah ya, bahwa kana talqun idza kana yauma shaumihi dakhala falam yakhruj illa lisalatin, bahwa tolak apabila di hari-hari saum itu selalu masuk rumah dan tidak keluar kecuali untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, jadi di sini ya dari ahwalu as-salaf fi Ramadan ya, bahwa yang harus kita teladani gitu ya, kita dalam menjaga saum kita, pokoknya sibukkan diri dengan berbagai ketaatan, mengurangi interaksi yang kurang manfaat gitu ya, pokoknya nama interaksi yang kurang manfaat harus dikurangi, apalagi di zaman sekarang seperti ini ya, bahwa mengurangi gitu ya, mengurangi interaksi dengan gadget, dengan medsos misalnya. Banyak orang yang diam di masjid atau di rumah tetapi masih sibuk juga dengan gadget dan medsosnya gitu ya. Padahal medsos ini di samping manfaatnya tentu saja banyak juga mafsadatnya gitu ya, keburukannya gitu. Ya minimalnya kita berkurang lah, misalnya nggak terlalu kan, kalau biasanya sekian jam misalnya sekarang dikurangi gitu ya. Bagaimana kita melihat para salafus salih menjalani bulan Ramadan yang semestinya gitu ya, bahwa walaupun kita tidak bisa meninggalkan secara total, tetapi setidaknya mengurangi atau membatasi diri ya, supaya saum kita itu betul-betul nutahhir, bersih atau suci gitu ya. Kemudian bagaimana para salafus salih bersama Al-Quran gitu ya, bahwa pada bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran. Salah satu kenapa Allah gitu ahabbu syuhur, Ramadan itu bulan yang paling Allah cintai, karena di dalamnya itu adalah istimewanya Ramadan itu ada Al-Quran gitu, Quran turun gitu ya. Kalau Ramadan tidak ada peristiwa turunnya Quran, itu tidak istimewa gitu, bahwa istimewanya Ramadan itu karena Al-Quran. Maka ketika kita di bulan Ramadan interaksi kita dengan Al-Quran kurang, maka itu nggak ada istimewanya gitu. Nah, sehingga bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran, karena di bulan ini Allah menurunkan kan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas ya, minal huda ya, dari mengenai petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi ditambah lagi di sini dalam hadis bahwa orang yang saum yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak berzikir gitu ya. Jadi orang saum yang paling besar pahalanya itu yang banyak zikrullah gitu ya. Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa sini ya, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'alahu ya, mendatangi Rasulullah, faqala, kemudian dia bertanya, ayyul jihad a'damu ajran, jihad apa nih yang paling besar pahalanya. Jadi ada seorang laki-laki ya nanya ke Rasul, ayyul jihad a'damu ajran, jihad apa yang paling besar pahalanya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, aksaruhum lillah, bahwa mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah tabaraka, aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran, bahwa yang paling besar pahalanya itu, jihad yang paling besar pahalanya itu adalah orang yang aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran, mereka adalah orang yang paling banyak berzikir sama Allah gitu. Qala fa ayyus shaimina a'dam ajran. Nah, kemudian dia nanya lagi laki-laki itu, kemudian siapa nih, kalau siapa orang yang saum yang paling banyak pahalanya. Kemudian aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran, tetap mereka yang paling banyak zikirnya sama Allah gitu. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwa zikir yang paling utama itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran gitu. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini dianjurkan kita lebih banyak lagi interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita meneladani Rasulullah dan para sahabat ya, dan juga orang-orang soleh terdahulu ya,
Ibnu Abbas menyampaikan bahwa wa kana yalqahu fi kulli lailah fi Ramadan fayudarisuhul Quran, bahwa wa kana yalqah, bahwa Jibril, malaikat Jibril, yalqahu ya, menemui Rasulullah fi kulli lailatin, pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, untuk saling mempelajari Al-Quran bersama Rasul gitu ya. Bahwa Imam Ibnu Rajab rahimahullah ya, beliau menyampaikan, mengomentari hadis ini ya, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa anjuran untuk banyak membaca Quran pada malam bulan Ramadan gitu ya. Jadi pada malam bulan Ramadan itu sebagaimana Rasulullah contohkan ya, bahwa malaikat Jibril ya, wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran, bahwa malaikat Jibril selalu ya menemui Rasul di setiap malamnya gitu ya, di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, maka bertadarus atau saling mempelajari Al-Quran bersamanya. Nah ini oleh karena itu ya, kisah-kisah para salafus salih, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, begitu menakjubkan ya. Kita lihat bahwa fokusnya itu baca Quran gitu di bulan Ramadan itu, karena Ramadan itu istimewanya tadi dengan Quran. Misalnya di sini Ibnu Abdul Hakam ya menyampaikan bahwa kana Malik, Imam Malik ya, Malik bin Anas, idza dakhala Ramadan, apabila memasuki bulan Ramadan, yafiru min qiraatil hadis, ya, bahwa Imam Malik ya apabila memasuki bulan Ramadan berpaling dari membaca hadis, maksudnya enggak dulu gitu ya. Wa mujalasati ahlil ilmi, dan bermajlis dengan ahli ilmi, wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf, dan fokus membaca Al-Quran dari mushaf gitu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu dulu diberhentikan dulu maksudnya. Jadi membaca hadis dan ilmu-ilmu lainnya, tetapi fokus dulu membaca Al-Quran dari mushaf. Nah kemudian kita lihat juga ya, karena Sufyan Ats-Tsauri, bahwa Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan, apabila memasuki bulan Ramadan, maka taroka jami'al ibadah, meninggalkan semua ibadah sunnah lainnya ya, wa aqbala ala qiraatil Quran, dan fokus membaca Quran. Nah ini para salafus salih ya, bahwa karena Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza dakhala Ramadan, apabila memasuki bulan Ramadan, taroka jami'al ibadah, meninggalkan semua ibadah sunnah lainnya, wa aqbala ala qiraatil Quran, dan fokus baca Al-Quran gitu. Jadi semangat menghatamkan Quran. Nah kita lihat ya, misalnya Ibrahim An-Nakhai ya rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa kanal aswad, bahwa al-aswad yakhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi kulli lailataini, setiap 2 malam sekali. Jadi satu malam 15 juz, malam kedua 15 juz, jadi hatam setiap 2 malam sekali gitu ya. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah ya, seorang tabi'in, wa kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in, fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin, fa idza jaa al-asyru khatama fi kulli lailah. Nah ini terus meningkat gitu ya. Imam Qatadah ini menghatamkan Quran biasanya kalau di bulan-bulan biasa 7 hari sekali, jadi seminggu hatam. Jadi seminggu hatam ya, berarti kalau seminggu hatam seharinya ya berapa juz, 7 kali 4 juz lebihan lah ya, 4 juz. Nah setiap harinya, jadi 7 hari, seminggu hatam gitu ya kalau di bulan biasa. Tetapi ketika bulan Ramadan, maka ia menghatamkan setiap 3 hari hatam gitu ya. 3 hari hatam berarti seharinya 10 juz. Dan apabila datang di 10 hari terakhir, maka ia menghatamkan setiap malam. Jadi kalau di 10 malam terakhir itu semalam itu 30 juz, tiap malamnya 30 juz gitu ya. Nah jadi para salafus sholih, mereka menghatamkan Quran setiap hari gitu ya di bulan Ramadan, bahwa memang tidak asing ya di kalangan salafus sholih terdahulu, bagaimana Imam Mujahid, Ali Al-Azi, Al-Hafidh, Ibnu As-Sakir ya, merupakan teladan kita ya. Termasuk Imam Bukhari ini, Imam Bukhari ya, beliau disampaikan dari Musabbih bin Sa'id bahwa kana Muhammad bin Ismail
bahwa Muhammad bin Ismail Imam Bukhari yakhtimu fi Ramadan, menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, fin nahar, pada siang hari, kulla yaumin khatmatan, setiap hari satu kali hatam gitu ya. Kemudian wa yaqumu ba'da tarawih, kemudian setelah sholat tarawih, kulla salasi layalin bi khatmatin. Nah, setelah sholat tarawih menghatamkan Al-Quran dengan membaca ya dalam sholatnya setiap 3 malam sekali. Nah, jadi subhanallah ya. Jadi Imam Bukhari menghatamkan ya di bulan Ramadan, kalau di siang harinya setiap harinya itu satu kali hatam ya 30 juz siang harinya. Kemudian sholat malam setelah tarawih ya, beliau sholat malam setelah tarawih dengan menghatamkan Al-Quran, membaca dalam sholat. Kalau ini ya Imam Bukhari ya setiap 3 malam sekali gitu, berarti 10 juz gitu ya, 10 juz beliau membaca dalam sholat malamnya gitu ya. Kemudian bahkan kisah yang lebih menakjubkan itu datang dari Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i beliau itu menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan gitu ya. Misalnya ada salah seorang murid dekatnya yaitu Rabi' bin Sulaiman, beliau menyampaikan bahwa kana Syafi'iyyu yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khatmatan, bahwa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sittina khatmatan, 60 kali. Nah, jadi misalnya ketika kita anggap ya Ramadan itu misalnya 30 hari, maka itu artinya Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali gitu ya. Setiap harinya, pagi 30 siang 30 juz, malam 30 juz, siang 30 juz, malam 30 juz gitu ya. Seluruh waktunya, berarti ini seluruh waktunya untuk berinteraksi dengan Quran ya. Jadi semoga kita juga diberikan hidayah taufik oleh Allah ya, diberikan nikmat seperti para salafus sholih. Mereka begitu tenang gitu ya, begitu nikmat, begitu bahagia, begitu nyaman, betah gitu ya berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, berbeda kan kalau dengan kita ya, baru selembar 2 lembar itu udah kadang kayak ngantuk gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah untuk diberikan tumak ninah ya, tumak ninah dalam diberikan ketenangan ketika membaca Al-Quran gitu ya. Karena ketika kita tumak ninah baca Al-Quran, maka Allah akan memberikan karakter mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita nggak akan mudah marah misalnya, atau misalnya gampang kesinggung atau emosi misalnya. Nah, kemudian sudah dulu ya, karena ini udah jam 6:04. Mungkin akan kita lanjut lagi ya, bagaimana para salafus salih dalam meraup pahala di bulan Ramadan gitu ya, bulan yang begitu istimewa, menjadi syahrul hasad ya, bulannya panen ya, bahwa ketika kita mampu optimal di bulan Ramadan, bahwa 1 bulan ini karena keberkahan Ramadan, 11 bulan yang lalu itu dosa-dosa kita bisa terampuni bi barokati syahri Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan. Di 11 bulan yang sebelumnya kita banyak sekali dosa maksiat, pokoknya ya kelalaian-kelalaian kita, kemudian berbagai hal ya, masih ada sifat takabur kita, hasud, kemudian masih banyak hal ya yang harus kita benahi. Nah, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita semua bisa sama-sama memperbaiki diri, misalnya meningkatkan amaliyah ibadah kita, utamanya interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semakin semangat ya melihat para salafus salih, begitu mereka meninggalkan hal-hal lain dan fokus gitu ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih giat lagi. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semua, nah insya Allah yang besoknya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, kelancaran kepada kita semua untuk betul-betul ya meneladani para salafus salih ya, bagaimana mereka memperlakukan bulan Ramadan gitu ya dengan begitu memuliakan. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk seperti itu. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakillah ahsanal jazaa atas ilmu yang diberikan oleh Ibu Dr. Fenty. Mudah-mudahan
apa yang beliau sampaikan bermanfaat, khususnya untuk beliau yang menyampaikannya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat partisipan yang ada di grup ini, untuk kesempatan ini, alhamdulillah pengajian sudah selesai dari awal sampai akhir. Mari kita tutup saja dengan bacaan dalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta